Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verona Puan Nurus Madinah dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai asas-asas hukum acara peradilan tinggi tata usaha negara. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Baik, langsung saja simak video berikut ini. Pengertian peradilan tata usaha negara. Menurut pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa PT UN adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, sengketa TUN adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan TUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum acara yang digunakan pada peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada peradilan umum untuk perkara perdata. Kekhususan hukum acara peradilan tata usaha negara menurut Hajon terletak pada asas-asas yang melandasinya. Di antaranya ada 13 asas, yaitu asas pertama adalah asas praduga rematik. Asas ini mengandung bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap sah menurut hukum sampai ada pembatalannya. Selanjutnya, terdapat asas pembuktian bebas. Hakimlah yang menetapkan beban pembuktian. Menurut pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN, hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Asas yang ketiga ialah asas keaktifan hakim. Hakim berperan lebih aktif dalam proses persidangan guna mencari kebenaran material. Asas keaktifan hakim secara prinsip memberikan kewenangan yang luas kepada hakim dalam proses pemeriksaan sengketa negara menyangkut pembagian beban pembuktian dan penentuan hal yang harus dibuktikan. Konsekuensinya adalah dimungkinkannya penerapan asas ultra petita, yaitu tindakan hakim menyempurnakan atau melengkapi objek sengketa yang diajukan para pihak kepadanya. Asas yang keempat ialah asas putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat atau erga omnes, tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa saja, namun secara publik. Dan asas yang kelima ialah asas gugatan. Pada dasarnya tidak dapat menunda pelaksanaan KTUN yang dipersengketakan, kecuali ada kepentingan yang mendesak dari penggugat. Asas yang keenam ialah asas kesatuan beracara. Dalam perkara sejenis baik dalam pemeriksaan di peradilan, judis facti maupun kasasi dengan MA sebagai puncaknya. Asas yang ketujuh ialah asas penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari segala macam campur tangan kekuasaan yang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, bermaksud untuk mempengaruhi keobjektifan. Asas sidang terbuka untuk umum membawa konsekuensi bahwa putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum bila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Asas yang 9 ialah asas peradilan berjenjang, di mana dimulai dari tingkat yang paling bawah yaitu pengadilan tata usaha negara atau tingkat pertama, kemudian pengadilan tinggi tata usaha negara dalam tingkat banding, dan puncaknya kasasi adalah Mahkamah Agung. Selanjutnya ialah asas pembuktian bebas. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 bahwa hakim bebas menentukan jenis-jenis alat bukti, tetapi dalam mengambil keputusan untuk syahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Asas yang ke-11 ialah asas para pihak harus didengar dan para pihak mempunyai kedudukan yang sama. Asas yang ke-12, asas peradilan sederhana.
cepat, dan ringan, sebagaimana pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Sederhana dalam hukum acara, cepat dalam waktu, dan murah dalam biaya. Dan asas yang terakhir ialah asas objektivitas. Sebagai contoh, untuk tercapainya putusan yang adil, maka hakim atau panitera wajib mengundurkan diri apabila terikat hubungan keluarga sedarah. Dengan dipaparkannya beberapa asas dalam melakukan peradilan tata usaha negara, diharapkan dapat menjamin hak-hak warga negara Indonesia, serta tuntutan akan kewajiban pelaksanaan dan pihak-pihak terkait dalam peradilan tata usaha negara dapat terkawal dengan ketat. Makan soto di Traktir Dekan, karena kita sama-sama fans Barcelona. Terima kasih karena telah mendengarkan presentasi saya yang sungguh mempesona. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.